Renungan diambil dari bukuku Dari Revolusi Iman Sampai Jalan ke Surga nomor 44. Memperhatikan anak. Tahun 1980-an ada peristiwa yang sangat mengemparkan dunia anak-anak. Suatu peristiwa yang sangat mengharukan banyak penduduk di Nusantara ini, yakni Ari Anggara, seorang anak yang mati dianiaya oleh ibu tirinya dan ayah kandungnya. Kisahnya difilmkan dan Ari Anggara dipatungkan sebagai pengingat dan simbol ketiadaan kasih sayang orang tua. Semua itu dimaksudkan agar semua orang tua tergugah hatinya untuk menyayangi anak-anaknya apabila di negara kita ini sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila, yang sila keduanya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu peristiwa seperti itu tidak seharusnya terjadi. Pancasilaskah kita para orang tua yang tega menganiaya bahkan membunuh anaknya sendiri? Setiap anak bukan hanya berhak untuk dilahirkan dengan selamat, mendapatkan perawatan yang baik dan penghidupan yang layak, tetapi dalam kenyataan masih banyak anak yang tidak dikehendaki oleh orang tuanya, lalu digugurkan dari kandungan atau lahir menderita tanpa kasih sayang, disiksa dan bahkan dibunuh, seperti nasib yang dialami oleh Ari Anggara. Orang bijak mengatakan bahwa bila tak sanggup mengurus anak, jangan berbuat sehingga harus melahirkannya. Dan seorang sastrawan pemenang hadiah Nobel di tahun 1945, Gabriel Mistral, menulis puisi demikian: banyak kekhilafan dan kesalahan kita buat, namun kejahatan yang paling nista adalah mengabaikan anak-anak kita, melalaikan mata air hayat kita. Berbagai kebutuhan bisa kita tunda, namun kebutuhan anak tak bisa kita tunda. Pada saat ini tulang belulangnya dibentuk, darahnya dibuat, dan sarafnya tengah tersusun. Kepadanya tak bisa kita berkata esok, namanya adalah kini. Pentingnya penanaman nilai dan pengertian pada anak kian disadari. Dulu hanya ada taman kanak-kanak, kini ada playgroup, kelompok bermain. Keduanya dinamakan anak usia dini atau PAUD. Aneh nama itu. Ternyata timbul kesadaran bahwa sejak anak usia dini pun sudah disebut pendidikan. Pendidikan mengandaikan sekolah, sedangkan taman berarti tempat bermain. Inilah kesadaran yang kemudian muncul belakangan. Ternyata dari hasil penyelidikan, anak usia di bawah 6 tahun sangat penting
sehingga disebutnya sebagai usia emas atau golden age, maka pantang kita abaikan dan bahkan harus kita berikan pendidikan. Yesus sendiri di tengah-tengah kesibukannya masih sangat peduli dengan anak-anak. Ketika para muridnya menghalangi, Yesus berkata, "Biarkan anak-anak datang padaku." Injil Matius bab 19 ayat 14. Yesus memeluk mereka, memberkati dan mendoakannya. Lebih dari itu, Yesus menunjukkan pembelaannya terhadap mereka. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepadaku ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikat pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Injil Markus bab 9 ayat 42. Bukankah kata-kata Yesus itu keras? Namun Yesus memihak pada yang lemah, termasuk anak-anak. Yang lemah harus dilindungi, bukan malah disingkirkan, diberdayai, dan bukan diberdayakan. Lalu bagaimanakah kita bersikap kepada yang lemah, termasuk kepada anak-anak? Sudahkah anak-anak kita mendapatkan perlakuan yang sebaik-baiknya? Marilah kita tekuni tugas kita sebagai orang tua dalam memperhatikan dan mendampingi anak-anak kita. Tuhan memberkati kita. Amin.